Kembali lagi dengan saya Verina. Hari ini kita akan berbincang dan mengulas tentang salah satu coffee shop yang ada di Yogyakarta. Tentunya tetap di Kopen Media. Oke, jadi hari ini saya ini lagi jalan-jalan nih di Jogja. Terus tuh saya ngelihat coffee shop yang sangat lucu, unik banget. Nah, kita tanya-tanya aja langsung sama narasumbernya. Kenapa sih nama kedainya ini Mental Tempe ya, Kak? Betul sekali, Kakak. Betul Mental banget, Tempe. Kak. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Nama Kakak siapa? Nama saya Humam, Kak. Terus Anda di sini sebagai apa ya, Kak? Saya di sini sebagai apa? Jadi salah satunya itu saya biasanya tuh yang ngebuang duit dan yang nyari duit. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak ada duit, saya disalahin. Kalau misalkan duitnya kebanyakan terus belum dikasih ke anak-anak ataupun belum buat pemasaran dan lain-lain, saya juga yang disalahkan. Jadi kurang lebih posisinya sebagai ya begitulah. Disimpulkan sendiri saja, nggak apa-apa. Mungkin sebagai manajernya ya, guys. Betul nggak sih? Iya, anggap aja begitu. Iya. Terus kenapa bisa jadi manajernya? Kenapa? Pertanyaannya bagus ya. Kenapa saya bisa jadi manajer? Kebetulan saya juga nggak tahu ya. Itu semua kan kayak tiba-tiba datang. Mungkin karena awalnya gue tuh suka nongkrong ya. Jadi kemana-mana kayak misalkan dari zaman kuliah, bahkan sebelum kuliah, ketika pengangguran gue tuh suka banget nongkrong. Dan salah satu tempat nongkrongan yang gue asyik itu kayak kedai-kedai kayak gini. Dan someday ketika waktu gue lagi kesini, berjodoh. Kan kita nggak ada yang tahu jodoh kapan datangnya. Kurang lebih gitu sih. Terus saya mau tanya tentang kedai ini, Kak. Kedainya kenapa sih namanya Mental Tempe? Mental Tempe. Iya. Kan unik banget ya. Betul. Coba kalau kakaknya ketika dengar Mental Tempe ini yang di pikiran kakaknya nih apa ini? Mental Tempe tuh kayak agak sedikit cupu gitu nggak sih? Kayak sedikit cupu, ya. Iya kan? Betul. Mental lu kok tempe banget sih, nggak ada baju-baju. Mental Anda tempe banget ya? Iya. Jatuh deh mentalnya tempe sih kebetulan ya. Pakainya Mental Tempe, ya ampun. Kenapa Jadi Mental Tempe, Kak? sekarang kan akhir-akhir ini nih banyak banget hal-hal nyeleneh itu jadi viral ya. Dan salah satu keinginan kita pun seperti itu. Kayak misalkan contoh nih kita ngasih nama yang nyeleneh yaitu Mental Tempe. Jadi itu gampang banget diinget sama orang-orang gitu loh. Jadi ketika misalkan kita udah nongkrong kayak, lu nongkrong di mana? Mental Tempe. Seriusan lihat mental lu tempe gitu kan. Padahal mah intinya biar gampang branding awareness di sekitar teman-teman ataupun halayak ramai. Di sisi lain juga, kenapa namanya Mental Tempe? Kebetulan banyak banget dari kita, menu-menu kita ini olahan itu dari tempe, Kak. Bahkan kayak sushi tempe, pernah cobain nggak sih? Sushi tempe loh, enak banget itu asli. Itu gimana ya? Boleh dong nanti dicobain? Boleh banget, boleh. After take mungkin ya, nanti bisa cobain. Ada, dan tempe-tempe lainnya kayak stick tempe itu ada. Terus kayak misalkan kalau di kafe-kafe pada umumnya kan kayak ada french fries ya, kayak kentang goreng. Kalau kita di sini adalah tempe gorengnya tuh macem kayak kentang goreng gitu, lucu-lucu banget gitu. Jadi bener-bener full olahan tempe lah kurang lebih. Jadi yang membedakan banget nih antara Mental Tempe coffee shop ini dengan coffee shop lainnya apa? Banyak banget yang bedain. Pertama, dari namanya itu unique value-nya kan. Kedua, olahannya banyak banget yang tempe. Dimana sekarang ini udah sedikit, bahkan kayak belum ada deh di Jogja pertama kalinya kafe ataupun kedai yang menyediakan banyak macam olahan tempe. Kemudian selanjutnya juga, kakak kalau kesini di sore hari itu pemandangannya syahdu banget, Kak. Yaitu ada kayak sawah-sawah manja gitu. Barangkali kakak sama pacarnya, atau sama mantannya, atau sama gebetannya, FYB-nya, apapun itu, diajak aja ke sini tentunya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, mending langsung mampir aja deh ke sini deh. Ini Mental Tempe ya, Kak. Tapi selain olahan tempe ada nggak sih olahan lain? Oh, ada dong. Banyak dong. Kadang kita nggak suka tempe ya. Tapi kita tetap mau di sini gimana tuh? Oh, banyak. Kita ada menu-menu lain selain tempenya juga. Kayak contoh salah satunya itu ada misalkan kayak nasi ayam, kita pun ada kayak makan berat ataupun nasi goreng ataupun bakmi. Bakminya di sini spesial parah sih. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang kayak penasaran mau cobain cita rasa bakmi dengan rasa tradisional tuh ada. Kemudian juga kakak pernah nggak sih cobain spaghetti ala deso? Jadi bumbunya tuh bumbu deso gitu, Kak. Tapi literally spaghetti gitu loh.
enak banget. Kapan-kapan cobain deh, kalau nggak after teh kita cobain juga di semua menu, kayaknya kakak harus cobain deh biar nggak penasaran. Oke, boleh banget. Terus kak, kalau untuk makanannya yang paling signature apa? Kebetulan di sini signature semua nih ngap. Info gue mah ya. Jadi kebetulan di sini nih nggak ada yang nggak spesial, semuanya sangat spesial dan alhamdulillah semuanya cepet habis gitu. Banyak yang suka soalnya, apalagi kayak model sushi tempe. Ataupun kalau misalkan kakak nanya kayak orang kesini nih biasanya pesan apa sih? Nah, kalau misalkan seringnya beberapa orang itu kan ada yang suka nyemil nih. Kalau nyemil tuh biasanya ngambil mendoan Debbie. Kenapa namanya mendoan Debbie? Jadi tuh size-nya tuh besar banget kak. Jadi kalau kakak pernah ke salah satu daerah di Indonesia itu ada namanya Gombong, itu tuh kayak mendoan-mendoan besar dan kita asli dari sana mendoannya gitu loh. Jadi gede banget mendoannya. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan buat menu makanan kita itu di sini ada namanya nasi ayam kemangi. Itu enak banget. Ayam suwir kemangi itu enak banget. Itu salah satu signature kita juga di sini. Kalau buat minumannya, warna-warni manja dengan harga murah meriah mancai. Kayak kopi-kopian. Kopi-kopian di tempat pada umumnya mungkin udah 25 ribuan, 20 ribuan, kita masih di bawah 20 ribu gitu loh. Bahkan kayak 15 ribuan tuh masih dapat minum. Dan rasanya udah nendang banget kak, gitu. Tuh guys, keren banget. Pokoknya kalian itu harus ke Mental Tempe. Oh iya kak, terus ini apa nih yang tinggi-tinggi nih kak? Nah, kebetulan ini namanya Shisha gitu. Jadi kan nama belakang saya tuh Humam Shisha kak, gitu. Oh gitu? Iya. Shisha kebetulan alhamdulillah punya saya ya, walaupun ini titipan dari Tuhan tentunya ya. Kita kan juga titipan, ya nggak sih? Lu juga titipan, gue juga titipan. Terus Shisha ini kerjasama dengan Mental Tempe atau memang udah disediakan oleh Mental Tempe? Ya, kurang lebih kita itu kolaborasi ya dengan Mental Tempe ya. Kalau sebelum jauh ke tentang apa namanya, kita kolaborasi atau seperti apa, mungkin beberapa teman-teman dari Copen Media kan nggak tahu tentang kayak Shisha ini apa ya. Shisha tuh kan jadi kayak kita ngerokok ala Timur Tengah. Ini nih awal pertama kalinya itu tuh dari India kak. Jadi kalau misalkan dulu pada zaman dahulu kala, bisa kayak storytelling jadinya ya. Jadi kalau zaman dulu itu Shisha tuh dipakai di kerajaan-kerajaan kak. Jadi bukan kalau misalkan sekarang kita di kedai aja bisa nyisha kan. Kalau dulu tuh cuman kayak kerajaan-kerajaan doang yang bisa nyisha tuh. Jadi kalau misalkan lu raja baru lu bisa nyisha. Makanya kalau kakak suka nonton film India, di beberapa segmen film India tuh ada lagi nyisha gitu, kayak menunjukkan di kerajaan India mereka nyisha. Dan setelah beriringnya waktu, maka Shisha pun melebur juga dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan sampai di Indonesia aja sekarang udah banyak banget Shisha. Dan salah satunya ada di Yogyakarta, itu di Humam Shisha gitu kak. Dan kenapa kerjasama dengan Mental Tempe? Singkat cerita, seperti yang saya bilang di awal, kita berjodoh alhamdulillah gitu loh. Mental Tempe dengan Humam Shisha berjodoh, dan akhirnya kami menyediakan Shisha buat bisa dinikmati oleh para pelanggan. Dan tentunya juga tamu-tamu yang pernah nyisha di sini banyak banget kak macamnya kak. Ada yang bule Jerman, ada Perancis, ada Arab, ada terus Maroko, Timur Tengah, itu Eropa. Alhamdulillah udah pernah nyobain semua. Makanya buat teman-teman yang belum pernah cobain Shisha, wajib banget cobain di gimana kak? Mental Tempe. Mental Tempe, betul sekali. Shisha ini apa sih kak? Shisha nih, ya? Dia tuh macam rokok gitu kak. Cuman bedanya adalah dari alatnya, kita ada alatnya. Jadi kalau misalkan kakak lihat di sisi paling atas ini tuh namanya tungku. Tungku ataupun bowl, itu tuh biasa dipakai buat naruh tembakaunya kak. Nah, buat rasa-rasanya itu ditaruhnya di bagian atas. Kemudian nanti di bagian sini tuh ada selang, itu buat ngisepnya. Dan sini bagian bawah ini botol ya kak ya, ataupun vas, itu tuh isinya buat air. Itu nanti buat sirkulasi antara asap dengan sebelum kita hisap itu masuk ke air dulu, baru masuk ke mulut kita dan kita buang. Enak banget kak, wajib banget cobain sih. Tuh guys, buat kalian itu wajib banget datang ke Mental Tempe, karena selain kita bisa nyobain tempenya, kita juga bisa nyisha. Abis itu senja ya, yang jadi Mental Tempe tuh keren banget loh guys. Pokoknya kalian harus datang ke sini. Terus nih kak, bisa nih mungkin kakaknya kasih saran ke mereka untuk datang ke sini. Kenapa sih kita harus ke Mental Tempe? Oke, kenapa kita harus ke Mental Tempe? Pertama, kalau misalkan teman-teman mahasiswa terutama cari tempat nongkrong dengan harga murah banget, itu wajib banget ke Mental Tempe. Kenapa? Karena kita harganya sangat mahasiswa banget. Dari harga mulai 6.000 tuh teman-teman udah bisa dapat makanan ataupun minuman. Dan kemudian juga view-nya asyik banget. Di sisi lain juga, di jarangnya kafe di Yogyakarta yang ada Shishanya, kita di sini udah ada Shisha, dan masalah rasa bisa dicoba. Jadi so buat teman-teman yang belum mampir ataupun masih penasaran, wajib banget join ke sini. Yuk merapat. Oke, terima kasih ya kak atas waktunya. Kayaknya saya bakal sering-sering kesini deh. Boleh banget, silakan. Ya, ditunggu kak. Banget kedatangannya kak. Apalagi kan banyak menu-menu belum kakak cobain kan. Jadi mampir aja kesini kak. Abis ini boleh ya dicobain? Boleh banget, silakan. Oke teman-teman, sekian edisi Kopiprener kali ini. Jangan lupa saksikan edisi Kopiprener lainnya yang lebih asik dan lebih menarik lagi. Oke, tetap di Copen Media. See you and sampai jumpa.